Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingin bahagia, ke masjidlah. Wah, saya baru kali ini ceramah temanya begini. Ingin bahagia, ke masjidlah. Betul? Kata yang sebelah, opo neseng. Betul. Ingin bahagia lu ngonang masjid, sendal hilang, WC mampet, pulang dari masjid helm penuh air, hujan. Katanya bahagia. Bahagia itu bahasa Arabnya sa'adah. Dan orang Jawa banyak namanya bahagia. Jenenge sampean sapa? Sangadah. Sa'adah. Orangnya kalau laki-laki Sa'id, kalau perempuan Sa'idah. Aku nikahkan engkau dengan anakku Sa'adah binti Sa'id. Masya Allah. Sakinah Pak Ustadz. Sakinah artinya tenang. Orang yang bahagia itu hatinya tenang. Ketenangan itu letaknya di mana? Itu yang jadi masalah. Pedagang tenangnya waktu barangnya untung, laku, terus tenang. Begitu bangkrut, error, hang, mati. Petani kebahagiaannya kapan? Ketika padinya menguning, pohon kelapanya panen bertonton, begitu datang hama wereng, mati. Maka di mana mendatangkan ketenangan? Makin besar kota, metropolitan nomor 2 se-Indonesia, nomor 1 Jakarta, nomor 2 Surabaya. Ini kota besar. Semakin besar kota, semakin metropolitan, semakin sulit ketenangan didapatkan, semakin minim orang bahagia, maka datanglah kebahagiaan-kebahagiaan palsu bernama tempat-tempat hiburan. Bila masuk ke sini Anda akan bahagia. Apa namanya? Lagu pop. Masuk pertama nyanyi lagu pop. What can I do? Yang nyanyi nggak ngerti, yang dengar nggak ngerti, dua-duanya sama-sama nganggu. Lagu pop nggak juga tenang, lagu metal nggak juga tenang, R&B nggak juga tenang, dangdut nggak juga tenang. Karena nggak juga tenang, gerisau, gelisah, susah, akhirnya dimakan pil anjing gila, baru agak tenang. Akhirnya pakai sabu-sabu, akhirnya pakai narkoba, akhirnya macam-macam itu semua. Dan ada lagi rumah-rumah ketenangan yang penuh dengan kepalsuan. Bila Anda masuk ke rumah ini, namanya rumah-rumah spiritualitas. Pejamkan mata, dengarkan suara gemericik air dan kicau burung. Tarik napas panjang, tarik, 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 tahan, keluar dari bawah. Tidak ada jalan lain mendatangkan ketenangan kecuali ke masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz Somad, memang betul itu judul pengajian Ustaz Subuh waktu di Al-Falah Surabaya. Kenapa begitu? Saya ini orangnya memang gak pernah merasakan ketenangan. Akhirnya saya pergi ke dokter jiwa, psikiater, psikolog. Apa kata psikiater? Bapak sedang mengalami penyakit. Apa namanya? Insomnia. Jam 2 malam saya tetap nggak bisa tidur. Kamu rugi, kamu rugi, kamu bangkrut, kamu bangkrut, kamu rugi, kamu bangkrut, kamu rugi, kamu bangkrut, kamu rugi. Nggak bisa tidur sampai subuh, sampai siang. Akhirnya saya pun pergi ke psikiater. Gimana nih psikiater? Tenang, Bapak bisa tidur. Ini makan. Akhirnya saya makan Pak Ustadz. Begitu saya makan, tidur. Habis itu bangun, nggak bisa tidur lagi. Awas bangkrut, awas tidur, awas bangkrut, awas bangkrut, awas bangkrut. Akhirnya saya makan lagi, tidur lagi. Akhirnya setelah itu muncul penyakit baru, buah pinggang kena serangan karena obat mendatangkan efek samping. Tapi alhamdulillah akhirnya teman saya ngajak ngaji,
di Masjid Al-Falah Surabaya, saya memang betul datang ketenangan Pak Ustadz. Saking tenangnya dari awal pengajian saya. Hati rasanya tenang. Masya Allah Pak Ustadz. Orang kaya pakai mobil mewah, harga hampir 1 miliar, jalannya tol tenang menyenangkan, harum semerbak, nggak bisa tidur karena hati risau, gelisah, gundah gulana, kacau balau. Tapi ada orang yang hatinya tenang, naik angkot, nggak pakai AC, bising, bau pesing. Turun Pak, sudah sampai terminal. Loh, lah lewat. Kenapa saya nggak dibangunkan? Kata kondektur, sebab kami melihat ada ketenangan di hatimu, saudara. Kalau Bapak Ibu melihat orang tenang, ketenangan itu letaknya di mana? Bukan di mata. Ketenangan itu di mana? Bukan di wajah. Walaupun wajahnya penuh dengan ketenangan. Gimana sih wajah yang penuh dengan ketenangan itu? Tenang itu bukan di wajah. Tenang itu di mana? Huwallazi anzalas sakinata. Dialah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Bentuk tunggalnya satu, siji, qol. Tapi kalau dia banyak, qulub, dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Makanya menikah itu mendatangkan ketenangan, namanya sakinah. Alhamdulillah Ustadz, sebelum menikah ini saya rasanya bingung, kacau, risau, gundah gulana. Setiap melihat perempuan, inikah dia? Inikah dia? Inikah dia? Apalagi waktu sebelum itu dia nanya, Pak D, ya dari mana saya tahu bahwa itu jodoh saya? Tanda-tandanya apa? Setiap kali kau melihat ada getaran-getaran, itulah jodoh. Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana? Setiap melihat perempuan bergetar semua. Tapi setelah menikah ini saya tidak lagi melihat ke sana kemari karena hati sudah tenang. Maka tidak ada ketenangan yang paling menenangkan selain di masjid. Yang menurunkan ketenangan itu siapa? Allah. Tempat ketenangan itu di mana? Hati, jiwa, jantung manusia. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal, ada segenggam. Idza salahat, kalau dia tenang, kalau dia baik, yang lain ikut menjadi tenang. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, kalau dia risau, kalau dia gundah gulana, kalau dia kacau, maka yang lain ikut menjadi kacau. Masukkan air panas ke dalam gelas. Sudah. Setelah itu masukkan kopi. Sudah. Masukkan teh, gula. Sudah. Habis itu aduk. Kacau balau dia. Coba lihat ke atas cahaya. Tapi begitu tunggu sejenak, dia akan turun ke bawah. Turun, 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 turun. Habis itu rasakan ketenangannya. Tapi ketenangan ini tidak bisa diceritakan. Tenang menurut saya, belum tentu tenang menurut Bapak. Bapak gimana? Tenang Pak. Tenang Pak Ustadz. Apa definisi tenang itu? Saya nggak bergerak kan? Ini itu tenang. Oh, bukan berarti. Itu bukan tenang, menang. Oleh sebab itu tenang itu adalah ketenangan jiwa ketika terjalin connecting dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mathalul ladzi la yadhkurullah, perumpamaan orang yang mengingat Allah, walladzi la yadhkurullah, mathalul ladzi yadhkurullah walladzi la yadhkurullah. Orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah, kamatsalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Kapan orang hidup? Ketika dia makan. Kapan orang hidup? Ketika dia minum. Kapan orang hidup? Ketika dia berjalan. Kapan orang hidup? Ketika dia menerima respon menurut ilmu biologi. Tapi menurut hadis Nabi, kapan orang itu hidup? Ketika dia connect dengan Allah. Maka tadi di awal kehidupan, begitu terbuka mata, langsung kita connectkan dengan Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Makanya banyak juga orang yang ketika selesai pengajian
Demikianlah kajian ini kita sampaikan. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Untuk ibu-ibu yang di luar sana, tadi saya bingung mereka sholatnya kok di jalan. Kenapa? Ternyata ada jalan di sebelah ditutup. Saya lihat tadi, loh, gimana mereka nanti ngelihat ustadznya? Ternyata di depan mereka sudah dipasang layar. Jadi saya sapa mereka, ibu-ibu sekalian. Pripun kabar ibu? Api? Insyaallah. Sing melu salat Jumat, salat subuh iki padha mlebu nang surga. Nah, begitu cara menenangkan hati orang yang berada di jalan. Tenang hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menenangkan hati dan jiwa selain mendekatkan diri kepada Allah. Begitu masuk ke dalam masjid, ketenangan mulai turun perlahan. Dilangkahkan kaki kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu rahmat. Turun rahmat perlahan-lahan. Setelah itu mendengar azan, suara kumandang azan dari Masjid Al-Falah, Masya Allah, melungking ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya lihat muazzinnya, anak muda ternyata. Di beberapa masjid orang tua yang azan. Allah, luar biasa. Ketika kita tanya, Pak, kok bapak yang azan? Sebenarnya saya sudah lama mau pensiun Pak Ustadz, tapi mau kemana ku serahkan tongkat estafet ini? Ustadz mau? Oh enggak Pak, saya pun sibuk juga. Tapi di Masjid Al-Falah, sebelum Ustadz memberikan tausiah, ini anak-anak muda mau deklarasi. Mereka bacakan 1, 2, 3. Saya nanya kapan selesainya. Kita bangga, anak-anak muda ini luar biasa. Berikut ini penyerahan plakat yang akan diberikan oleh anak-anak muda kepada Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Saya pun maju ke depan. Masya Allah, dekat dengan anak muda ini rasanya bangkit muda kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu salat qabliyah, turun lagi ketenangan. Usolli sunnatas subhi rakaataini qabliyatan. Bagi yang pakai usolli, yang enggak pakai usolli. Allah. Enggak usah dipermasalahkan. Yang pakai usolli sah. Sing ora pakai usolli yo sah kabeh insyaallah. Udah. Habis itu turun ketenangan. Allah, memang masalah ini besar ya Allah. Masalah ini besar, tapi aku mengadu kepada Engkau yang paling maha besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Aku selama ini dipuji orang, tapi kemudian pujian itu perlahan-perlahan hilang. Maka sebenarnya yang paling layak dipuji hanya Engkau. Walhamdulillahi katsira. Aku selama ini dikatakan orang bersih, steril, tidak ada salah. Tapi sekarang aku disalah-salahkan orang. Tapi sebenarnya yang paling suci tidak salah cuma Engkau. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku menghadapkan wajahku kepada Engkau. Bukan aku hadapkan wajahku kepada raja. Bukan aku hadapkan wajahku kepada orang kaya. Bukan kepada penguasa. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Aku condong kepada kebenaran. Subuh ini mestinya aku mau tidur panjang. Ini hari libur. Aku mau tidur sampai siang. Tapi aku lawan. Aku lawan kantukku. Aku lawan malasku. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku hanya berserah diri pada Engkau ya Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak termasuk orang yang mempersekutukanmu. Turun ketenangan ke dalam hati. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, hidup dan matiku lillah. Kuserahkan pada Engkau ya Allah. Pantesan dia salatnya lama Pak Ustaz ya, karena dia membaca dengan penuh perenungan. Tapi ada orang yang cepat. Allah. Ketika ditanya sama teman, loh, sampean kok cepat sekali? Yang penting tenang. Terserah.
Mau cepat mau pelan. Malah kadang yang pelan malah diejek. Dia kok lama betul sholatnya? Maklum baru belajar. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cepat jangan ngejek yang pelan jangan ngejek yang cepat. Insya Allah saling menasehati. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran. Turun lalu kemudian mendengarkan bacaan imam. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Ketenangan dalam hati masuknya dari telinga karena mendengarkan bacaan imam. Mereka didatangkan pada hari itu kemana? Bi Jahannam. Didatangkan mereka ke dalam neraka Jahannam, dimasukkan mereka. Saat itu barulah mereka sadar. Ya laitani qaddamtu li hayati. Andai aku dulu beramal ya Allah. Saat itu mereka didatangkan ke neraka Jahannam. Andai saat itu berkata mereka, ya laitani qaddamtu li hayati. Fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Tapi saat itu tak ada yang dapat menahan azab Allah, tak ada yang dapat menurunkan rahmat Allah, karena saat itu tiada yang kuasa. La haula wala quwata. Tertahan suara imam karena membaca ayat azab. Makanya saat doa khatam Quran kita mohon ampun, ampunkan kami ya Allah. Ketika membaca ayat azab kami tidak sedih, ketika membaca ayat rahmat kami tidak minta ampunan. Ampunkan silap salah kami ya Allah. Tapi subuh ini ayatnya panjang dan kita diingatkan tentang itu semua. Tapi hati yang sedih perlahan-lahan hilang karena ditutup dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, wahai hati yang bahagia, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau ke hadirat Allah. Ini bukan negerimu, Abdul Somad. Kau datang ke Surabaya hanya sebentar saja. Sampai kapan? Sampai besok sore. Setelah itu akan pulang ke negeri asalmu. Kemana? Riau, Pulau Sumatera. Terbang dari airport Juanda. Nanti saya di mana? Di Petrokimia. Di masjid apa? Di Tanah Lapang. Stadion sepak bola. Nanti malam di mana? Di hotel tidur. Besok pagi kemana? Nanti. Besoknya lagi kemana? Pesantren Sidogiri. Selesai itu kemana? Saya begitu ingin kemana? Sampai pada akhirnya selesai. Setelah selesai, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kau mesti kembali ke negeri asalmu. Dan saat itu hati pun tenang. Irji'i, kembalilah ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwamu dalam keadaan ridha dan Allah pun meridaimu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Allahu Akbar. Selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi, melihat jamaah menetes air mata. Kenapa kamu menangis? Rasanya saya tak layak masuk surga, Pak Ustaz. Doakan saya, Pak Ustaz. Nanti kalau Ustaz masuk surga nggak ngelihat saya, cari saya, Pak Ustaz. Pede sekali kamu masuk neraka. Jangan-jangan ketika di surga aku mencari, mana jamaah kemarin ya Allah? Malaikat, mana jamaah yang kemarin minta cari? Apa kata malaikat? Dia di atas, VVIP. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dimuliakan Allah nanti masuk surga Jannatul Firdaus. Betapa indahnya melihat orang-orang yang berada di Jannatul Firdaus. Kami dari bawah ini melihat dari atas. Oh, enaknya kalau masuk surga. Seperti dalam akuarium. Insyaallah. Orang yang dalam surga pun melihat ke bawah. Mereka juga di dalam surga. Tidak ada caci maki, tidak ada ejek mengejek. Sekarang orang kan kalau melihat, oh kenapa mereka di atas? Maklum, datang terlambat. Di dunia ini penuh
la yasma'una fiha lagwan wala kizaba. Di surga itu mereka tidak mendengar ada lagha sia-sia, wala kizaba, tidak ada dusta bohong dan apa-apa yang tidak menyenangkan hati. Itulah kenikmatan apa yang disediakan Allah. Law ya'lamuna ma fil atamati was subhi, andai mereka tahu keutamaan salat Isya dan salat subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang ke Masjid Al-Falah walaupun merangkak, lumpuh, sakit, dia akan datang, stroke, merangkak dia datang. Kenapa mereka tidak datang? Karena mereka tidak tahu. Kenapa mereka tidak tahu? Pertama, karena memang tidak mau tahu. Pertama, tidak tahu. Orang tidak tahu dikasih tahu. Tapi ada orang yang tidak mau tahu. Orang yang tidak mau tahu ini susah. Lalu kemudian kita tidak pernah berhenti menyampaikannya. Sampai akhirnya apa balasan yang disediakan Allah? A'dadtu li'ibadiyas shalihin. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh-soleh. Mala a'yunun ra'at. Kenikmatan yang belum pernah dipandang mata. Wala udhunun sami'at. Belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Kenikmatan, mudah-mudahan kita mendapatkannya insyaallah. Berapa yang hadir subuh ini Pak? Kira-kira 5.000 orang Ustaz Somad. Itu yang ngomong bukan saya. Pembawa acara mengatakan subuh ini, Ustaz pembimbing pembina kita mengatakan subuh ini 5.000 orang. Saya orang percaya, hitung sendiri. Nanti bawa alat zikirnya, berdiri di pintu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hitung semua. Kita tidak perlu menghitung itu, tapi ini perlu untuk membangkitkan semangat. Ambil foto dari atas, ambil dari belakang, ambil dari situ. Tunjukkan kepada mereka yang tidak sholat subuh. Ini loh, kami tadi sholat subuh berjamaah. Lalu orang itu melihat, wakeh tenan ya. Iya, wah untung saya nggak datang. Sebab kalau saya datang kan yang lain nggak kedapatan. Cara pandangnya itu udah error. Mindset, main otak, setan, otak setan. Makanya dikeluarkan setan dari otak. Bagaimana caranya? Datang ke masjid. Yang mengeluarkan siapa? Muazzin. Ketika azan dikumandangkan, maka bersih kepala-kepala itu dari setan. Didengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar dia semua. Maka mulut mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Masuk ke dalam telinga. Keluar dia dari kepala. Keluar dia dari hidung. Keluar dia. Ketika air dimasukkan ke hidung. Kumur-kumur. Istinsyak. Istinsar. Keluar dia semuanya. Keluar dari celah-celah jari jemari. Keluar. Masuk ke dalam masjid. Apa kata malaikat? Allahumma gfir lahu, rahmati dia. Allahumma arhamhu, rahmati dia. Ampunkan dia, rahmati dia. Malaikat senantiasa mendoakan orang yang dalam masjid itu, rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia. Sampai kapan? Sampai orang yang dalam masjid itu melakukan dua. Yang solid keluar dari masjid. Sampai dia pulang, berhenti malaikat mendoakan. Au yahdas, atau berhadas. Maka yang berhadas segera berwudu, jangan ditahan. Jangan gara-gara Ustadz ngomong siapa yang wuduknya batal, malaikat berhenti mendoakan, akhirnya dia tahan. Sampai biru mukanya menahan. Pas sudah mau pulang baru alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau mau tenang datanglah ke masjid. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sedang sejak ke masjidnya tenang. Kenapa? Debit kolektor ngejar-ngejar. Gara-gara apa? Itu motor saya. Coba Ustadz dengar klaksonnya. Apa bunyi? Dikejar-kejar debit kolektor. Akhirnya mereka ngejar masuk ke masjid. Debit kolektor nyari ke mall, nyari ke gedung. Gak ketemu. Kenapa debit kolektor gak ke masjid? Rupanya ketemu sama debit kolektor syariah. Lari ke masjid, dia sudah duduk. Sampean yang kene kan? Apa ibu yang dimuliakan Allah? Tidak ada ketenangan selain daripada datang ke masjid.
tidur di rumah, tidak pernah ke masjid, memandang ke atas, stres. Kenapa? Triplek sudah mulai kita cabut. Waduh, piye iki? Tonggone wis masang Sunda plafon. Ini triplek sudah mulai copot. Mandang ke sebelah, yang dulu imut-imut sekarang sudah. Tetangga sudah ganti yang baru. Ibu mulai marah. Ustadz Somad kalau ceramahnya gini, pulang aja lah. Jangan. Bapak Ibu yang dimuliakan, tetangga yang ganti baru tadi karena yang lama sudah meninggal dunia. Jangan cepat-cepat ojo ke susu. Jangan segera marah. Tahan. La taubab. Di mana ketenangan itu datang? Ke masjid. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat, terus datang ke masjid. Pesan saya Ustadz Somad, jangan sampai Ustadz enggak olahraga. Usahakan jalan kaki sehari 30 menit kalau Ustadz mau sehat. Saya khawatir nanti Ustadz drop. Ceramah, tumbang. Adakah kekhawatiran Ustadz Somad kalau tumbang mati? Tidak, karena satu Somad mati meninggal dunia akan digantikan remaja-remaja dari Al-Falah tadi. Mereka akan berdiri tegak. Apa yang dikhawatirkan Ustadz Somad? Kami cuma sayang sama Ustadz, dan kami bukan khawatir Ustadz mati. Kalau mati langsung kami kuburkan. Yang kami khawatirkan setengah mati. La yamutu fiha wa la yahya. Enggak hidup, enggak mati. Itu yang kami khawatirkan Ustaz. Maka Ustaz harus lari satu hari setengah jam. Masya Allah, subhanallah. Berapa menit kamu katakan harus lari satu hari? Setengah jam. Subuh 10 menit, zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit. Sudah 50 menit jalan kaki, lebih dari setengah jam. Siapa itu? Orang yang dari rumahnya jalan kaki. Alhamdulillah. Langkahkan kaki Anda 10.000 langkah sehari. Kalau tidak, Anda akan terkena osteoporosis. Nabi sudah mengajarkan jalan kaki itu sejak 14 abad yang lalu. Sebelum osteoporosis itu lahir, Nabi sudah mengajarkan jalan kaki, Mas. Makanya jalan kakilah dari rumah. Tapi jalan kaki yang masuk akal. Masa dari Gresik jalan kaki? Alhamdulillah Ustaz, saya jalan kaki, lihatlah sehat. Banyak saya lihat, musim dingin, cuacanya 9 derajat Celcius, orang Australia jalan kaki. Jalan kaki dingin-dingin. Dingin, saya aja pakai jaket, dia pakai celana pendek. Kalau laki-laki nggak apa-apa. Perempuan. Untung saya nggak ngelihat. Loh, Ustaz kok tahu? Ada yang cerita. Ketahuan Ustaz bohong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang disuruh Nabi lakukan. Loh, lalu kami yang naik motor tadi Pak Ustaz, yang naik motor juga dapat pahala. Setiap tetes bensinnya diberikan pahala insyaallah. Banyak yang bilang amin kan? Yang bilang amin pasti naik motor. Amin. Takut dia nggak dapat pahala. Amin. Udah pertama nggak dapat pahala. Dapat, jangan takut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi. Dengan sholat berjamaah di masjid, kita bisa jadi tahu bahwa bacaan kita selama ini benar atau salah. Saya di belakang imam, saya dengar bacaan, oh ternyata saya selama ini keliru. Dengar bacaan imam. Selama ini kita menyangka kita di masjid kita sudah mantap betul. Karena kenapa? Makmumnya cuma istri sama anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata sampai di masjid, oh saya salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh gitu, ujungnya tuh ibarat bawa motor, min. Ini min. Emang pembalap.
Al-Quran itu ada bahasanya, ada makharijul hurufnya, ada tahsin tajwidnya. Selama ini merasa bacaannya sudah panjang. Wah ya Pak Ustaz kalau jadi imam ayatnya apa? Wadduha. Wallaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Ternyata begitu mendengar amma yatasaalun, selembar setengahnya. Anin naba'il azim. Jadi tahu, ternyata kita ini bagus nggak bagus, mantap nggak mantap, panjang nggak panjang bacaan, itu tergantung dengan siapa kita membandingkan. Rupanya bacaan kita selama ini nggak ada apa-apanya. Tapi ibu yang selama ini bermakmum dengan bapak sholat tahajud yang bapak itu ayatnya pendek-pendek, jangan pulang dari sini bapak dikebilkan. Nah, lihat bapak, tadi waktu kita sholat subuh di Al-Falah, apa rakaat pertama tadi? Nggak ingat. Rakaat pertama an-naba mas, amma yatasaalun. Rakaat kedua wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Itu yang kami baca tadi. Mas kemarin coba tiap malam qul huwallahu qul falaq. Qul huwallahu qul nas. Akhirnya bangkit semangat baru. Bapak pun mulai, kalau begitu hari Sabtu, hari ini libur, saya harus menghafal Ar-Rahman. Langsung Ar-Rahman. Nanti malam mereka sholat tahajud. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ar-Rahman. Kata istri, Masya Allah, dia ayat. Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Allahu Akbar. Loh, Mas, kok cepat sekali Mas? Soalnya aku terlalu larut dalam ayat ini. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sholat berjamaah di masjid, maka kita mendapatkan doa mustajab. Doa yang mustajab kapan itu? Doa di tengah orang ramai, diaminkan oleh para malaikat. Dengan bersolat di masjid, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Yang dilakukan cuma 3, berkumpul di rumah Allah, membaca kitab suci Allah, mengkaji isinya. Allah balas dengan 4, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan ke dalam hati, wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah, hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Ini majlis ini, masjid ini dikelilingi oleh para malaikat. Amin. Yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah mereka kepada para malaikat. 4 keutamaan. Tahu-tahu Ustadz Somad bilang 4, dipoto sama jamaah. Ustadz Somad menganjurkan 4. Jadi fitnah. Makanya kalau orang ke masjid pasti nggak ada fitnah. Nah, lihat nih Ustadz Abu Somad. Ini kan, kamu nggak datang tadi ke Al-Falah. Dia ngomong gini tuh 4 keutamaan orang yang ngaji di masjid. Oh itu iya. Makanya ke masjid supaya otak ente nggak macam-macam. Ke masjid. Nah, yang nggak ke masjid pasti tersinggung. Ustadz takut, biar aja orang tersinggung cepat mati. Seumur-umur nggak mau ke masjid. Paling ke masjid waktu mudik pulang Ramadan. Jangan lupa hari ini sudah tanggal 12 Sya'ban. Ini 12 Sya'ban. Tinggal 18-17 hari lagi kita akan masuk Ramadan. Orang pun ramai-ramai nanti ke masjid, melimpah ruah. Sampai masjid-masjid itu pakai tenda-tenda ditambah. Penyewaan tenda yang selama ini tenda untuk pesta nikah walimah mulai pindah ke masjid pada malam 1 sampai 10. Habis itu tenda dibuka.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi Masjid Al-Falah belum Ramadan aja sudah begini ramainya, apalagi Ramadan nanti. Allahu Akbar. Ustadz dari tadi, Ustadz sudah ceramah 40 menit. Tadi saya ceramah pas jam 5, sekarang 5.40. Ustadz dari tadi ceramah kok nggak ada takbir. Biasa pun ceramah tuh Allahu Akbar. Allahu Akbar itu untuk membangkitkan semangat. Di Al-Falah untuk apalagi orang dari tadi semangat terus. Saya biasanya takbir itu kalau ada jamaah yang, nah itu kalau saya lihat baru takbir. Begitu juga dengan Bapak, enggak perlu komando dari saya. Begitu melihat ada sebelah langsung Allahu Akbar. Enggak perlu dari saya. Ya, itu ada sebelah Allahu Akbar. Cuman kita yang sudah Allahu Akbar hati-hati juga. Setelah takbir jangan ngantuk. Takutnya kita dibalas kawan Allahu Akbar. Tapi insya Allah walaupun dia balas-balasan, balasannya karena Allah, karena cinta dan sayang. Setelah itu dia tersenyum. Oh tadi kamu kan, iya. Saling berbalas. Allahu Akbar. Likulli sulama minkum sadaqah. Dengan solat berjamaah mendatangkan ketenangan, musafahah. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak. Ini ketua masjid kita Ustadz Somad. Sehat Pak. Ini bagian bendaharanya Ustadz. Alhamdulillah. Ini bagian pemudanya Ustadz. Ya. Ini pembinanya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mamin muslimah ini ada dua orang muslim yaltaqiyani, bertemu bertatap muka. Wa yatasafahani, berjabat tangan. Illa ghufira lahuma. Allah turunkan ampunan-ampunan. Tasaqatat dzunubuhuma. Gugur dosanya. Kama tasaqat dzunu aqraqus syajar, sebagaimana gugurnya daun kayu yang kering dihembus angin, begitulah diampunkan Allah gugur dosa-dosanya. Maka salaman, assalamualaikum, saya dari pintu tadi, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa itu Ustadz Somad? Kayak pejabat artis aja. Kami mau salaman nggak bisa, mohon maaf, karena ini untuk menjaga Ustadz ini orangnya kurus. Nanti kalau semua narik khawatirnya copot. Itu maka dijaga, bukan tidak ada niat macam-macam. Makanya selalu penjaganya, oh ya, jangan ditarik ya, jangan ditarik, jangan. Mereka khawatir. Tapi insya Allah niat kita semua bermusafahah, berjabat tangan, sampai dengan berjabat tangan itu melihat mata, melihat wajah, melihat raut mata, melihat tatapan, menata jendela jiwa. Makanya kita tidak bisa melihat jiwa orang dari gambar, karena beda yang ada di gambar, kan beda kan? Beda. Di sini kok putih. Photoshop punya kerja. Photoshop diolahnya. Wow. Hadirilah tabligh akbar Al-Falah Surabaya Sabtu 28 April, present by Suara Muslim. Pakai bahasa Inggris luar biasa, disponsori oleh Ustaz Abdul Somad LCMA Safari Dakwah. Setahu saya safari itu baju yang di safari, mestinya tidak safari, koko dakwah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka muncul ketenangan dari mana? Masjid. Sab'atun, ada 7 golongan. Yuzilluhumullah, mereka akan dinaungi Allah. Kapan? Nanti ketika tidak ada atap, tidak ada tempat berlindung, tidak ada payung, tidak ada tenda, tidak ada rumah, tidak ada kantor. Tapi ada yang dapat naungan sehingga tidak panas di padang mahsyar. Siapa di antaranya? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di pasar, badannya boleh di ruko, badannya boleh di kantor, tapi hatinya di masjid. Maka orang yang badannya di kantor, hatinya di masjid, tinggal panggil saja, tinggal di miskol sama muazin, langsung datang, dipencet. Gimana muazin miskolnya? Hayya 'alas shalah. Langsung dia datang, nggak tahan dia mendengar panggilan itu, langsung datang. Tapi kalau sebaliknya, badannya di masjid, hatinya di mall.
Badan di masjid, hati di mall. Itulah yang garuk-garuk kepala. Jam berapa selesai? Berikut ini kita dengarkan kultum zuhur yang disampaikan oleh Ustadz. Di kantor banyak tugas, di jalan tadi kena tilang, di rumah menghadapi security kejam. Ustadz ini lagi pelengkap penderitaan. Ustadz pun ceramahnya tidak pula mendatangkan ketenangan. Neraka jahanam, neraka. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka tidak ada jalan lain ke masjid. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya selalu ke masjid jam 1, jam setengah 2 saya di masjid terus. Ngapain? Turu. Jangan tidur di masjid. Sudah ditulis sama pengurus stiker. Jangan tidur di masjid. Apalagi tidurnya telungkup, ngences. Jatuh ke tempat sujud. Padahal disinilah orang paling lama berdoa, di tempat sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Seorang hamba paling dekat dengan Allah bukan ketika di pintu Ka'bah, bukan ketika di makam Ibrahim. Orang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, ketika dia sedang sujud. Allahu Akbar. Sujud terakhir, imamnya lama. Makmum nahan nafas. Oh gitu bangun, Allahu Akbar. Nauzubillah. Maka jangan tidur di masjid. Kalaupun mau tidur juga di masjid, telentang, yang sampai telungkup. Di luar emperan kan ada. Ini karpet. Bayangkan repotnya nyuci karpet ini. Berapa dibawa ke Dorsmir, tempat nyuci mobil. Itu pun musim panas. Kalau nggak kering 1 hari, bau kambing semuanya. Nauzubillah. Ini masjid susah ngurusnya. Ini masjid sudah bagus, sudah rapi. Kipas anginnya di mana-mana. Kemana menghadap kipas anginnya? Semua bagus. Kipasnya pun adil. Ada kipas itu ke sana aja. Tapi ini macam saya lah dari tadi, ke sana, ke sana, ke sana. Udah macam kipas angin juga Ustadz nih saya lihat. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Abdul Somad ngajak orang ke masjid enggak pernah. Ustaz Abdul Somad hanya menceramahi orang yang sudah masuk ke masjid. Setelah mereka masuk ke masjid, barulah Ustaz Somad tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nun di luar sana ada saudara kita, dia tidak LCMA, dia tidak doktor, dia tidak profesor, dia tidak dari Al-Azhar Kairo, dia tidak siapa-siapa dan bukan siapa-siapa, tapi pahala dia jauh lebih besar dari Abdul Somad. Dia hanya mengetuk pintu rumah tetangganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuwun sewu ya mas, ayo lu ngonang masjid. Jangan ajak saya ke masjid. Kamu belum lahir, rumah saya sudah di sini. Pernah ke masjid? Belum. Besok dia datang lagi. Kamu jangan ajak saya ke masjid. Kalau tetap ngajak saya, awas kamu besok. Saya laporkan kena KUHP pasal piro itu ya. Langsung nanya ke pengacara. Assalamualaikum Pak pengacara. Ya, orang yang ngajak-ngajak ke masjid itu bisa kita jerat pasal keberapa ini kira-kira? Besok datang juga lagi. Assalamualaikum Pak. Kamu kan sudah 2 hari saya kasih tahu, jangan ngajak saya. Tapi ini hari ketiga. Ayo melu. Alhamdulillah. Berapa banyak orang ke masjid karena ini yang ngajak, yang dulu dicaci maki, yang disumpah serapah, yang dikatakan aliran sesat. Tapi akhirnya setelah mereka datang ke masjid, barulah Abdul Somad ceramah dan orang tidak pernah memuji dia. Apa kata orang? Tadi tabligh akbar di Al-Falah, Masya Allah ramai. Kenapa? Karena ada Abdul Somad yang ceramah. Abdul Somad pun hidungnya mengembang sebesar terowongan Mina. Gara-gara saya orang ramai. Nauzubillah. Bukan karena engkau Abdul Somad, tapi karena ada orang yang namanya tak dikenal. Tiap hari dia mengajak orang ke masjid. Tidak ada yang mengenal dia. Dia tidak masyhur di YouTube. Orang tidak mengenalnya di Facebook. Tapi catatan malaikat, tiap hari malaikat habis salat subuh naik.
Apa kata malaikat langit, penjaga langit? Dia yang amalnya kau catat tadi, iya. Asar. Malaikat itu terbagi dua. Malaikat yang dari tadi malam menjaga sampai subuh. Malaikat yang menjaga siang pun ikut bersama solat subuh berjamaah, bertemu, berkumpul mereka. Kau lihat hamba Allah yang ini, dia tadi datang subuh, dan nanti asar kau akan melihat dia lagi. Mereka bercerita, malaikat membicarakan namanya, malaikat menyebut-nyebutnya, malaikat tiap hari mencatatnya. Tapi manusia tak pernah memperdulikannya. Tapi ada orang-orang yang disebut-sebut, ditulis koran, ditulis majalah, ditulis website, tapi malaikat tak pernah mencatat amalnya, karena dia ria, karena dia hasad, karena dia sum'ah. Doakan Ustaz Abdul Somad selamat dari penyakit-penyakit itu. Doakan. Saya selalu mendoakan Ustaz. Kamu doakan apa saya? Ya Allah, gemukkan Ustaz Somad. Tambah lagi doanya, ya Allah selamatkan Ustaz Somad daripada penyakit hati, penyakit ria, penyakit sum'ah, penyakit ujub, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih besar, merasa sombong, merasa takabur. Dan yang paling penting, mati dalam keadaan husnul. Matikan Ustaz Somad dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang. Kita masih ada jadwal sampai besok siang. Jam 4 besok baru saya pulang. Doakan aja sampai jam 4 besok. Ada juga yang ngaminkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebersamaan kita ini sampai kapan? Kami sedih Ustaz. Nanti Ustaz habis ceramah pulang ke Riau Sumatera, kami di Surabaya. Kita tidak pernah putus kontak, karena orang beriman selalu bersama. Almar'u ma'aman ahab. Orang beriman akan tetap bersama dengan yang dia cintai sampai di pintu surga. Salamun qawlan min rabbir rahim. Masuklah kalian ke dalam surga. Salamun alaikum tibtum. Kalian sudah buat baik. Fadkhuluha khalidin. Masuklah ke dalam surga. Apa kata mereka? Ya Allah, mana kawan kami yang dulu sama-sama sholat subuh di Al-Falah? Ya Allah, mana mereka yang sama dengan kami deklarasi anak-anak muda itu kemana? Ya Allah, kenapa mereka tak ada sekarang? Alhamdulillah, tapi jangan hanya deklarasi. Saya pernah juga ikut ormas, pernah ikut kelompok kajian, pernah anak muda. Ustadz, tolong besok batiknya dijahit ya. Dikasih batik 1,5 meter, jahit. Habis itu akan datang ketua dari Jakarta, foto bersama di hotel, foto bersama. Setelah itu tidak ada kegiatan. Wal awwalu wal akhir, yang pertama dan terakhir. Setelah 5 tahun baru diundang. Apa? Laporan pertanggungjawaban bendahara. Kegiatannya mana? Kita tidak perlu action, tapi ini juga perlu deklarasi supaya anak-anak muda tahu. Acara subuh ini diliput oleh salah seorang sahabat yang datang jauh dari Sentul Az-Zikra. Bapak Ibu tahu, mereka streaming, jamaahnya banyak. Streamingnya berapa? Oh banyak ini streaming, kamera, rekam. Ada yang streaming, ada yang Instagram, ada yang YouTube. Ini dilihat orang. Maka anak-anak muda pengurus masjid yang selama ini bingung, gimana nih menangani anak-anak muda ini? Gimana ini buat anak muda supaya rajin ke masjid? Kalian jangan bingung, datang saja studi banding ke Al-Falah Surabaya. Datang kemari, lihat anak-anak muda tadi. Masya Allah, bulan depan mereka pun datang bertanya ke Pak Ketua. Pak Ketua, mana anak-anak muda yang kemarin acara subuh itu? Kok zuhur nih nggak ada? Mereka datangnya subuh aja. Loh, zuhur mereka nggak ke masjid. Zuhur mereka sholat di masjid, di kampus masing-masing. Dan mereka menjadi imam di kampus-kampus mereka. Mereka ustadznya? Enggak. Mereka SAG, sarjana agama? Bukan. Mereka LCMA? Tidak. Titel mereka apa? Sarjana teknik sipil. Mereka apa? Teknik industri. Mereka sarjana apa? Sarjana hukum. Mereka apa? Fakultas kedokteran. Tapi mereka bisa menjadi imam untuk dunia dan di akhirat. Mertua mana yang tak senang menerima mereka? Masya Allah. Ustaz kok cerita mertua? Kalau orang tua senang pada anaknya itu biasa.
dia yang melahirkan, dia yang menyusukan, dia yang ngasih makan, dia yang nyekolahkan, dia senang, biasa. Tapi ada orang yang luar biasa, nggak pernah melahirkannya, nggak pernah membesarkannya, nggak pernah menyekolahkannya, tiba-tiba langsung mendapatkannya. Siapa yang tak senang? Betul apa betul? Kan banyak yang mau menginginkan kalian. Ini udah saya iklankan, nggak juga laku. Wow. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, carilah menantu yang ke masjid, carilah menantu yang sholat berjamaah, panjang umur, sehat badan, anak mulai besar, umur 18, 19, 20, 21, 22, 23 sarjana, habis itu dia mulai kerja, 25 mau menikah. Akhirnya yang dicari itu apa? Fit and proper test. Syarat pertama, menantu adalah remaja masjid. Itu yang dicari. Ini dicari mantu yang mobilnya besar, mewah, ternyata rental. Cari menantu yang tegap, gagah, perkasa, rupanya homo. Cari menantu yang katanya luar biasa kaya, uangnya banyak, enggak berseri, ternyata koruptor. Saya sudah banyak perempuan-perempuan yang cerita ke saya, tidak langsung dikirim WA, berkirim, enggak tahu dia dapat nomor saya dari siapa. Ustadz Somad, gimana keadaan kami ini Pak Ustadz? Rumah kami memang mewah, megah, keramiknya mahal, mobil bukan cuma 1, 2, 3, tapi saya risau karena suami nggak sholat. Kamu nikah dari dulu? Iya. Dulu waktu awal nikah dia nggak sholat? Enggak juga. Kenapa kamu terima? Saya pun juga nggak sholat waktu itu. Tapi akhirnya saya merasa hidup ini hampa. Liburan ke danau sudah, ke luar negeri sudah, tapi jiwa ini kering Ustaz. Akhirnya saya ikuti pengajian Ustaz. Sering kamu ikut kajian saya? Iya. Kok nggak pernah saya lihat wajahnya? Streaming aja Ustaz. Akhirnya saya ikuti terus. Saya mulai sadar, akhirnya saya tobat, saya mulai baca Quran, saya mulai sholat sunat tobat, saya mulai ngaji. Tapi suami sampai sekarang belum juga Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz? Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan suami-suaminya dapat hidayah insya Allah. Kamu? Saya Pak Ustadz sudah ke masjid. Terus istri saya sampai sekarang belum mau juga pakai jilbab Pak Ustadz. Mudah-mudahan dapat hidayah juga istrinya insya Allah. Kamu? Saya Pak Ustadz sampai sekarang belum beristri Pak Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan dipertemukan Allah. Datang yang satu lagi, saya belum punya anak sampai sekarang Pak Ustadz. Umur berapa? 40. Insya Allah saya doakan punya anak. Istrinya belum jumpa Pak Ustadz. Insya Allah kami doakan semuanya. Di mana itu? Di masjid. Kenapa selesai acara pengajian selalu masjid ditutup dengan doa? Karena di masjid itu hadir malaikat-malaikat. Mana malaikatnya? Mana? Orang yang nanya malaikat itu perlu ditempeleng wajahnya. Nanti kalau ada orang nanya, mana malaikat? Mana? Tempeleng wajahnya. Kalau pak, sakit. Mana sakitnya? Mana sakitnya? Mana? Bisa kau tunjukkan ini sakit mana? Ada sakit. Ini merah, itu warnanya merah. Sakit itu letaknya di mana? Belum terasa belum? Sampai lagi sekali lagi. Lepak. Mana sakit itu? Mana? Mana tahu ada yang nantang-nantang. Mana malaikat itu? Gitu caranya. Tapi kalau yang badannya kecil, kalau yang tegap jangan. Saya nggak tanggung jawab. Ustadz ini memang ustadz yang mengajarkan kekerasan ini. Ini betul-betul ustadz radikal ini. Radikal mana? Orang cerita tentang nempeleng kok radikal. Radikal itu meledakkan, baru radikal. Kalau gitu yang main mercon iya. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Nanti mulai dari subuh. Ini agak panjang dari subuh. Dari subuh ke zuhur. Oh ini panjang ini. Dari jam berapa nih? Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, 5 jam. Hati mulai risau, gelisah. Datang lagi ke masjid. Zuhur di Surabaya jam piro? Jam 11.30. Jam 11.15 mulai mendekat ke masjid. Alhamdulillah motornya kebetulan motor syariah. Sehingga begitu jam 12 bawaannya mau ke masjid. Alhamdulillah belok sendiri. Asal nampak masjid belok. Ada juga motor ini modelnya asal nampak karaoke belok aja.
Nah, ini namanya motor ammaratum bisu. Tapi kalau ada motor yang mau ke masjid, inilah motor mutmainnah. Jangan dijual. Berapapun orang beli, jangan dijual. Kenapa? Inilah yang membawa ke surga insya Allah. Allahu Akbar. Jadi habis pertanyaan, baik. Mengingatkan donasi media dakwah dan teman-teman AJT. Oh, betul. Ustadz ceramah cuma 1 jam, tidak boleh lebih, tidak kurang. Memang Masjid Al-Falah ini disiplinnya luar biasa. Pas jam 6. Nanti setelah ini Ustadz jawab pertanyaan, oke. Dan jangan lupa ada ACT, aksi cepat tanggap. Apa ini Pak Ustadz? Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Melangkah kaki, badan. Ibadah kaki, sudah. Sholat, badan, sudah. Wah, ini nampaknya udah cerita ya dana, banyak yang keluar nih. Keluar maksudnya dompet tinggal di mobil. Adapun yang bertahan di dalam, yang pakai sarung mana bawa dompet, mereka enggak lagi pakai cash, mereka langsung transfer. Berapa nomor rekeningnya? Transfer. Ngirim berapa Pak? 10.000. Semoga Ustadz dalam lindungan Allah, amin. Menikah apa bayar hutang dulu Pak Ustadz? Sedangkan calon mertua mendesak, cari calon mertua yang bisa bantu bayar hutang. Mohon doanya semoga keduanya tercapai. Amin. Enggak ada yang mustahil. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Hutang itu dibayar kalau sudah batas limit waktunya. Makanya surat paling panjang Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang bidainin ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, saya akan bayar hutang saya tanggal 1 Mei. Kenapa Mei? Maybe yes, maybe no. 1 Mei, tahunnya harus jelas, harus jeli. 1 Mei tanda tangan tahunnya. Nanti pas ditagih bayar tahun berapa? Tahunnya nggak limited kan? Harus jelas. Nah, ketika uang ada, bayar hutang atau nikah, bayar hutang. Karena nikah itu bisa ditunda, tapi hutang tidak bisa ditunda. Tapi ketika kita kenal sama dia, bro, iya, aku tahu bahwa kita dulu perjanjian 1 Mei, iya. Tapi aku juga luar biasa ini. Kenapa? 300 tenaga kuda. Sampai-sampai mendengar suara perempuan yang menjawab di HP pun aku bernafsu. Pulsa Anda tinggal 3.000 lagi. Tolong, kata dia, aku sebenarnya perlu uang ini. Tapi karena ternyata engkau lebih kuat tekanannya, pakailah dulu untuk menikah. Pakailah. Tapi nanti sampai masanya kau bayarlah. Oh, senangnya punya teman seperti ini. Tapi sayangnya cuma ada di sinetron-sinetron. Ustadz, amalan doa apa yang buat orang tua kami yang sudah meninggal dunia? Yang pertama doa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bangun nanti malam. Yang kedua, bacakan Quran. Dari mulai Al-Fatihah sampai khatam. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, wa in khatimul Quran, kalau mereka mampu mengkhatamkan 1 khatam Al-Quran, fahuwa hasanun, baik. Tidak sanggup sekhatam Quran, baca hatinya Quran Yasin. Tidak juga sanggup baca Yasin, Ummul Quran Al-Fatihah. Yang ketiga, apalagi sodakoh. Inilah dia. Siapkan uang. Sebentar lagi kota ACT keluar. Ya Allah, ini 100.000 aku sedekah untuk almarhumah ibundaku. Sampai. Saya dapat apa enggak? Kamu dapat 100%, almarhumah pun sampai. Dalilnya mana? Datang saat, ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, silakan sedekah, pahalanya mengalir. Lalu kemudian, ayu sedekatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal?
Saqiyul ma, memberi air minum. Sedekah yang paling afdal, beri air minum. Kenapa air minum? Karena di zaman Nabi gurun Arab Sahara susah air minum. Dan saya baru pertama sampai masjid sudah diberi air minum, nggak tanggung-tanggung, wedang jahe. Makanya suara menggelegar sebelum. Bukan jahe merah lagi. Ustaz kok tahu? Nebak-nebak aja. Apalagi yang bisa haji. Kemarin dia sudah haji, belum badalkan haji. Labbaik Allahumma subrumah. Saya hajikan subrumah. Kamu menghajikan subrumah? Iya. Subrumah itu siapa? Sedulurku, saudaraku. Kamu sudah haji apa belum? Urung. Haji dulu dirimu, baru haji. Itu namanya badal haji. 5. Kurban. Nabi berkurban untuk keluarganya. Khadijah sudah meninggal, Nabi kurban. Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong kambing untuk Muhammad dan untuk keluarga. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal. Maka kau sembelihkan kambing untuk orang tuamu. Bagikan dagingnya. Bagikan. Daging kambing itu bagikan semua fakir miskin. Ini sekarang banyak juga orang bawa kambing. Ini kambing untuk orang tua saya. Tolong bapak pengurus masjid antarkan ke rumah. Kakinya, kepalanya, ekornya, ususnya, kulitnya. Nanti kalau ada orang model begini, Pak pengurus masjid kasih tahu sama dia, bawa kambingmu, potong sendiri, bagi sendiri, makan sendiri, mati sendiri. Saya seorang yang mudah mengeluarkan mengeluarkan mazi. Kalau kental sperma, kalau cair air seni, air kencing. Antara sperma dan air kencing mazi. Tidak terlalu kental, tapi bukan air kencing. Bagaimana hukumnya jika dalam sholat mazi itu keluar, padahal kita sudah berusaha membersihkannya? Benarkah bisa dihilangkan hanya dengan memercikkan air? Maka sebelum sholat yakinkan bersih, lalu kemudian batuk mendehem di dalam kamar mandi. Itu kalau ada orang batuk di kamar mandi, itu dia mau menghabiskan semua. Karena ketika kita mendehem, dia keluar habis, bersih semua. Lalu kemudian sholat. Kalau datang was itu kerja setan. Allahu Akbar. Selesai sholat dilihat basah. Berarti dia keluar dalam sholat, maka sholatnya batal. Tapi insya Allah ulang lagi. Sholat yang sudah batal diulang. Maka sholat itu ada 3. Pertama adaan, kedua qadaan, ketiga i'adatan. I'adah mengulang. Karena sholat itu batal. Tapi kalau terus menerus, yang biasanya terus menerus itu bukan mazi, namanya sulusul baul. Baul air kencing, sulusul rantai. Sulusul baul air kencing seperti rantai yang tidak putus-putus, karena klepnya rusak. Oleh sebab itu maka orang yang mengalami ini boleh sholat, tapi wuduknya mesti setelah azan. Kalau sebelum azan dia berwudu tidak boleh. Setelah masuk waktu azan, masuk kamar mandi, bersihkan bersih. Setelah bersih pakai, terserah mau pakai pembalut atau pampers atau diikat pakai selasiban, pakai kapas. Habis itu sholat. Kalau menetes saat sholat, maka ma'fu anhu, termaafkan karena darurat tingkat tinggi. Tapi syaratnya mesti setelah azan baru. Ini namanya. Nanti setelah mau sholat asar begitu lagi. Ikan itu bangkainya pun halal, dan binatang buas itu haram. Ikan bangkainya halal. Iya, ikan mati ya nggak perlu disembelih. Kalau ikan mau disembelih lehernya di mana? Dan binatang buas itu haram. Ya, binatang buas yang bertaring dan kukunya mencabik-cabik, harimau. Bagaimana hukumnya kalau saya diajak kawan makan sirip ikan hiu? Ikan hiu? Iya juga ya. Ikan hiu itu harimau apa ikan? Ikan hiu itu ikan, bukan macan. Ikan hiu halal, walaupun giginya tajam. Ikan itu semua giginya tajam. Ada ikan yang giginya tumpul. Ikan hiu itu ikan, Mas. Siapa yang mengatakan ikan hiu itu harimau?
Walaupun giginya tajam. Kecuali buaya. Nah, ikan, maka ikan hiu, ikan pari, ikan, pokoknya ikan halal, hukum ikan. Bagaimana caranya untuk mempersatukan umat Islam agar tidak bercerai-berai dalam politik dan ekonomi? Gerakan ekonomi, belanja ke warung tetangga sebelah. Karena ada yang jual beras, jual ini. Kalau warung-warung besar yang punya satu perusahaan besar, itu orang mau cari kaya. Ini tetangga sebelah mau cari makan. Maka nanti selesai gajian, nih, tanggal 28, 29, 30, tanggal 1 dapat uang, langsung ke warung tetangga sebelah. Bungkus beras 5 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, susu 1 saset. Oh sedikit betul, tambah lagi 12, 1 lusin. Bungkus, buat 5 bungkus, 1 ke rumah, yang 4 rumah anak yatim, fakir miskin, panti jompo. Gerakan belanja ke warung tetangga sebelah. Politik Pak Ustadz, pilih pemimpin yang peduli kepada Islam. Kalau umat Islam tidak peduli kepada pemimpin Islam, maka umat Islam akan dipimpin oleh politisi yang tak peduli pada Islam. Betul? Makanya gerakan subuh berjamaah ini bukan akhir, tapi titik awal. Kalau sudah subuh berjamaah, bayangkan jamaah kita, anggap saja jamaah kita 1000 saja. Lalu di kabupaten itu ada 100 masjid. 100 masjid. Jamaahnya per masjid 1000. 100 kali 1000 sama dengan 100.000. 100.000 itu sudah DPT, Mas. DPT itu apa Pak Ustadz? Daftar pemilih tetap. Kalau sudah 100.000 jamaah kita bisa menentukan anggota legislatif kita siapa, bupati kita siapa, wali kota kita siapa. Jadi bicara politik di masjid, memang kita tidak ada bicara partai, kita nggak ada ngomong nomor, kita nggak menyebut nama, tapi kita menyatukan visi dan misi. Pilih pemimpin yang peduli pada masjid. Mana bukti orang takut pada masjid? Mana buktinya? Mana bukti orang takut sama masjid? Kalau sudah dekat-dekat pilkada, pasti buru-buru ramai-ramai ke masjid, betul ya? Yang dulu nggak pernah ke masjid, yang ke masjidnya cuma Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha pun cuma mau ngambil kupon daging kurban, datang ke masjid, pakai baju ustad, pakai kain sarung, pakai peci, buru-buru, semuanya lomba-lomba pakai jilbab. Saking nggak pernah pakai jilbab ke masjid, rupanya jilbab terbalik. Apakah Nabi pernah mengadopsi anak? Pernah. Nama anaknya siapa? Nama anaknya Zaid. Dipanggil orang Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Turun ayat, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu, walakin Rasulullah, tapi dia Rasul utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan dia penutup para nabi. Maka berubah namanya, tidak lagi Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Harithah. Itulah anak angkat Nabi Muhammad. Maka bapak yang mau buat anak, mau ambil anak angkat, silakan. Tapi bapaknya tetap pakai bin bapak kandung. Mau tanya, kenapa Nabi Muhammad tidak ditampakkan wajahnya? Kalau Nabi Muhammad dinampakkan wajahnya, semua akan mencetak fotonya dan akan dibuat di rumah, ditempel. Begitu susah hati, oh Nabi. Karena orang selalu ingin menggantungkan. Kenapa tidak dinampakkan wajahnya? Wajah Abdul Somad dinampakkan. Begitu ada orang yang benci, langsung dia ejek melalui gambar. Buat dikasih kali. Ustadz Subhat. Dikasih kali. Ustadz perusak persatuan bangsa. Nabi Muhammad orang nggak bisa ngejek. Karena nggak ada gambarnya. Tidak ada lukisannya. Tidak ada patungnya. Gambar oke, boleh dalam Islam, tapi patung, kalau dibuatkan patung Nabi Muhammad, na'udzubillah, innal malaikata, malaikat la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah, fiha tamasil,
Kalau di dalam rumah itu ada patung, malaikat tidak masuk. Yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Melebu nang omahe kabeh. Salam dari asrama mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Oh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mahasiswa, saya kalau sudah cerita mahasiswa ingat masa-masa kuliah dulu. Jadi muda lagi. Bagaimana hukumnya membuat jamaah sholat yang baru, sedangkan masih ada jamaah sholat yang lain dalam satu masjid. Ada orang sedang sholat, kita musafir, masuk langsung ikut dengan mereka. Ada jamaah, jangan buat jamaah baru. Makanya di masjid terapung di Jeddah, itu bolak-balik pengurusnya marah karena ngelihat jamaah haji Indonesia buat jamaah sini, buat jamaah sini, buat jamaah sini. Nggak mau menggabungkan diri. Pas ditanya, Bapak kenapa nggak mau? Batiknya beda. Beda batik, nggak mau ikut. Kenapa nggak ikut ini? Ini bukan kloter saya. Loh, beda kloter kok orang melu. Ikut saja. Masalah dia sholat zuhur, kita sholat asar, nggak apa-apa, sholatnya sah. Ikut. Jadi jangan buat jamaah baru. Ini harus dibacakan, karena diketik dan di print. Kalau sampai nggak dibacakan, wow dia marah. Assalamualaikum Ustadz Somad, yang saya tunggu-tunggu fatwanya. Jangan katakan Ustadz Abdul Somad berfatwa. Ustadz Abdul Somad hanya membacakan fatwa ulama. Ustadz Abdul Somad memang bisa berfatwa, bisa fatwa pujangga. Telah suratmu yang lalu. Orang tua saya memiliki 2 rumah. Alhamdulillah. Jangankan 2 rumah, 2 orang rumah aja. Enggak boleh kalau enggak adil. Ibu. Salah satu rumah untuk tempat tinggal, 1 rumah untuk kos-kosan. Dulu orang tua saya pernah berutang ke bank konvensional untuk membangun kos-kosan. Setelah kami mendapat hidayah melihat ceramah Ustaz Abdul Somad, kami pun tahu hukum pinjam di bank konvensional adalah haram. Setelah itu kami melunasinya dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Kami juga menambah amal soleh. Amin. Ini curhat apa nanya? 1. Bagaimana hasil kos-kosan itu? Karena ada ustadz yang berkuliah di Arab Saudi mengatakan intinya usaha tersebut boleh dijalankan dan harus bertaubat dengan cara berhenti menolak. Kalau kreditnya masih ada, segeralah dibom. Berapa lagi sisanya? 30 juta. Berapa lunasnya? 2 tahun lagi. Bom, bom atom kau ledakan. Bam, lunas. Kalau bisa, ini bisa dijual, ini dijual. Apa yang bisa kamu jual? Cincin istriku, jual. Nanti ganti. Bom, bom, bisa. Sudah lunas Pak Ustadz, alhamdulillah. Tapi dulu pakai bunga. Berapa bunga? Modalnya tetap halal, bunganya itu tidak halal. Modalnya tetap halal, bunganya itu yang tidak halal. Maka bunganya itu yang kau tutup. Gimana menutupnya? Berapa itu modalnya? Nah, kalau kita membungakan uang, saya kasih Bapak pinjaman 10 juta, bayarnya 12 juta. Yang 2 juta itu haram. Maka tak boleh saya makan. Itu kan kalau kita memberi pinjaman orang bayar ke kita lebihnya haram. Nah sekarang kan kita yang minjam Pak Ustadz. Ini kan modalnya ini modal dari haram. Maka yang haram itu mesti dimanakan? La ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Jangan kau makan riba yang berlipat-lipat. Pinjam 100 bayar 120. Pinjam 1 juta bayar 1.200.000. Makan tidak boleh, pakai tidak boleh. Nah, yang sudah terjadi macam ini bagaimana? Yang sudah terjadi mau dikemanakan lagi? Takkan mungkin dia habiskan, dia jual. Dalam hal masalah ini bagaimana? Engkau sholat sunat taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kasusmu bukan memberi pinjaman. Tapi bagi yang memberi pinjaman, yang sudah memberi pinjaman, maka bunganya jangan dimakan. Kalau dapat uangnya, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Kemana kami serahkan Pak Ustadz? Ini ada uangnya. Segera masukkan ke kotak ACT. Panti jompo, panti yatim, fakir miskin, masjid, sekolah MDA, pondok pesantren, serahkan. Nanti kalau ada yang nanya, ini uang apa Pak? Ambil aja, jangan tanya-tanya.
Jangan, ini uang riba yang haram kemarin saya nggak mau makannya. Makan. Jangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal kita subuh ini dapat menjadi bekal menghadap Allah nanti. Jam 6.20 tambah 60 tambah 20, 80 menit kita duduk menyampaikan tausiah. Ustadz Abdul Somad tahan tegak berdiri, tapi jamaah lebih berat lagi. Ustadz kan cuma berdiri, kami menahan mata nih Pak Ustadz. Saya tahu mendengar ceramah itu berat. Dari mana Ustadz tahu? Saya ngantuk kalau dengar orang ceramah. Makanya jangan cuma ceramah aja. Saya khususkan itu malam Ramadan tidak cuma dengar ceramah. Saya datang ke masjid untuk mendengarkan ceramah. Oh, ternyata berat mendengar ceramah. Ustadz nanti khutbahnya di mana? Saya Jumat ini tidak khutbah, terus mendengarkan khutbah. Ternyata mendengarkan khutbah itu berat. Kenapa? Mengantuk. Tapi saya khutbah, belum pernah saya ngantuk waktu khutbah. Jadi kita harus memahami dari dua sisi. Jangan cuma ngomong, tapi juga mau mendengarkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mendengarkan ini dan yang menyampaikan sama-sama diridhoi Allah. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami yang benar itu adalah benar, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan pada kami bahwa yang batil itu salah dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin. Selamatkan kami dan selamatkan saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan anak-anak muda kami dari zina, dari narkoba, dari LGBT, dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami para penghafal Al-Quran, az-zahidat wal afifat, orang-orang yang zuhud terhadap dunia dan menjaga diri dari yang subhat dan haram ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, para kiai guru-guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini, keluar dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya ya Allah. La tada'lana zamban illa ghafartah wala dainan illa qadaitah. Segala utang piutang kami, bantu kami melunasinya ya Allah. Wala aziban illa zawajatah. Yang ingin menikah, mudahkan urusan pernikahannya, berikan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala aziban illa zawajatah wala raghiban illa anjabatah. Yang sudah menikah ingin punya anak, berikan anak yang soleh dan salihah. Wala maridhan illa syafaitah. Yang sedang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wala nafiha salah. Segala hajat dunia di akhirat baik bagi kami dan engkau ridha pada hajat kami itu, tunaikan, tolong kami menunaikannya ya Allah. Allah marzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami rezeki yang halal yang baik supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berziarah ke makam Rasulullah. Dengan anak-anak kami bisa mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Kami ingin saat kami nanti mati, kami ingin saat kami nanti mati menghadapmu. Yang membisikkan ke telinga kami adalah anak kami, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa